Suster, brother, frater, Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Sebagai orang tua ataupun orang dewasa, kita tentunya akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi anak-anak kita. Ya, untuk kebutuhan harian, saya yakin dan percaya Bapak Ibu memberikan nutrisi ataupun makanan yang terbaik untuk anak-anak. Bahkan kadangkala orang tua itu disebut sebagai pembohong yang ulung. Mama, papa sudah makan, kadang-kadang orang tua belum. Ya, mengatakan sudah, supaya si anak itu bisa mendapatkan yang terbaik dari makanan ataupun nutrisi yang sudah dimasak oleh ibu ataupun orang tua. Selain itu, orang tua juga akan memberikan pendidikan dan fasilitas-fasilitas yang mendukung yang terbaik untuk anak-anak mereka. Dan tidak hanya itu, orang tua juga sudah memikirkan masa depan setiap anak-anaknya, gitu ya. Bahkan juga fasilitas-fasilitas yang nyaman untuk kedepannya, mungkin juga tempat usaha, investasi, apapun yang diberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Paling tidak supaya mereka nantinya dapat hidup nyaman, hidup tidak susah, dapat bertahan hidup dengan segala hal-hal yang sudah ia miliki. Suster, brother, frater, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus. Bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan ini sangat berbeda. Injil Yohanes ini berbeda dengan Injil-Injil yang lain. Di mana letak perbedaannya? Hanya Injil Yohanes yang menuliskan tentang perjamuan malam terakhir dan juga tentang pembasuhan kaki. Bahkan dituliskan atau diceritakan dengan begitu baik. Kalau kita melihat konteksnya, pembasuhan kaki itu biasanya diberikan di awal sebuah perjamuan. Ya, jadi itu dilakukan atau diberikan kepada para tamu sehingga ketika mereka masuk dalam sebuah ruang perjamuan, mereka sudah bersih. Dan biasanya yang melakukan itu adalah orang-orang utusan dari tuan rumah. Ya, jadi bukan tuan rumahnya yang melakukan itu. Nah, ini yang berbeda dari Injil Yohanes adalah bahwa pembasuhan kaki itu tidak dilakukan di awal, tetapi justru di tengah-tengah perjamuan. Jadi tentunya berbeda dalam konsep yang lama, ketika seorang datang ikut perjamuan, dibersihkan kakinya supaya bersih, masuk dalam perjamuan, dapat mengikuti perjamuan dengan baik. Tetapi justru ini dilakukan di tengah-tengah. Dan dilakukan oleh tuan rumah dan bukan oleh utusannya. Siapa tuan rumah itu? Ya Yesus sendiri. Dia yang melakukan pembasuhan kepada para muridnya di tengah-tengah perjamuan. Inilah yang khas dari Injil Yohanes. Dan tentunya pembasuhan kaki ini mendapat makna yang mendalam dari Yohanes. Apa artinya pembasuhan kaki dalam Injil Yohanes? Yang pertama, Yohanes ingin menekankan bahwa dalam bacaan-bacaan awal atau ayat-ayat awal dikatakan sebuah relasi yang mendalam antara Allah dan Allah Bapa dan juga dengan Yesus Putranya. Dikatakan di bagian awal bahwa dia harus kembali kepada Bapa yang telah mengutusnya. Artinya bahwa hal itu dilakukan sebagai awal dari kisah-kisah nanti yang akan kita dengarkan dan kita renungkan di hari-hari berikutnya. Artinya pembasuhan kaki menjadi identitas siapa Yesus.
Dia putra Allah, dia yang diutus oleh Allah untuk mewartakan kabar gembira dan akhirnya kembali kepada Allah. Identitas Yesus. Yang kedua, yang menarik adalah bahwa Yesus memberikan sebuah warisan yang besar bagi para muridnya. Walaupun mereka pada waktu itu belum memahami apa artinya membasuh kaki. Mengapa hanya kaki, tidak seluruh dari dirinya. Inilah yang mendapat tekanannya. Bahwa supaya kamu saling mengasihi satu sama lain. Yesus tidak memberikan warisan gereja yang besar untuk para muridnya. Tidak mewariskan harta yang banyak bagi para pengikutnya. Tetapi sebuah pesan supaya kamu mengasihi satu sama lain. Mengapa? Karena inilah yang dilakukan Yesus kepada mereka, para muridnya. Bukan hanya pembasuhan, tetapi nanti pemberian dirinya adalah kasih yang terbesar yang dibuat untuk kita manusia. Kadang-kadang juga orang tua kita memberikan warisan-warisan kata-kata bijak untuk kita. Dari segi nilai mungkin tidak seberapa, tetapi maknanya sangat dalam. Gitu ya. Misalnya kalau kata-kata bijak yang biasa diberikan, misalnya menghormati orang tua. Ya, sederhana sekali. Jangan melawan orang tua. Ataupun hal-hal yang lain gitu ya. Bekerja keras, rendah hati dan segala macam. Itu kata-kata bijak atau warisan-warisan yang kalau dilihat dari segi nilainya tidak seberapa, tapi dari maknanya cukup dalam. Dan inilah yang ingin diberikan Yesus kepada para muridnya. Dan yang ketiga adalah penyertaan Yesus untuk murid-muridnya. Yesus tidak memberikan kenang-kenangan foto untuk disimpan di dompet para murid ataupun kenang-kenangan yang lain. Tetapi Yesus menyertai para murid di dalam pelayanan-pelayanan untuk saling mengasihi. Menyertai mereka semua di dalam mewartakan cinta kasih. Suster, bruder, frater, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus. Lalu apa artinya pesan Yesus di dalam perjamuan malam terakhir, pembasuhan kaki para rasul dalam konteks kita zaman ini? Yang pertama, kita yang berkumpul di sini sebagai gereja Allah, ya, sebagai persekutuan umat beriman, Allah selalu menyertai dan menaungi kita. Tidak hanya itu, perjamuan malam terakhir yang adalah awal dari perjamuan Ekaristi, inilah yang menjadi kekuatan kita. Inilah suatu hal yang dijanjikan Allah dalam penyertaannya kepada kita. Pusat di dalam gereja kita, iman kita adalah Ekaristi. Ketika Yesus memberikan seluruh dirinya untuk kita. Sebuah kenangan akan cinta kasih Sang Putra Yesus kepada kita semua. Yang kedua, warisan yang diberikan kepada kita adalah undangan supaya kita mengasihi satu sama lain. Yesus itu tidak egois memikirkan dirinya sendiri, tapi juga memikirkan banyak orang lain. Maka kasihilah kamu, kasihlah satu sama lain. Ungkapkanlah cinta kasih itu dalam hal-hal yang konkret, yang nyata. Inilah sebuah undangan yang luar biasa. Dan akhirnya yang ketiga adalah kita diajak
untuk terus-menerus menjalin relasi kita dengan Allah. Supaya kita dengan Allah ada kesepahaman, ada satu pandangan, ada satu visi dan misi, yaitu membangun dunia yang penuh damai. Maka pada kesempatan sore hari ini, marilah kita hening sejenak. Kita mohon rahmat Allah supaya kita diberikan kekuatan, keberanian di dalam memberikan kasih kita kepada yang lain secara nyata. Memberikan cinta kita juga kepada Allah dan mengandalkan Allah dalam hidup kita. Amin.